Tujuan dari percobaan ini adalah dapat mengenal reaksi-reaksi gugus karbon serta dapat membedakan reaksi-reaksi gugus karbonil yang terkandung pada senyawa aldehid dan keton. Langkah kerja yang pertama dari uji Benedict adalah pertama-tama siapkan 3 buah tabung, kemudian masing-masing tabung diisi dengan aseton, glukosa, dan laktosa. Kemudian masing-masing tabung setelahnya ditambahkan dengan reaksi Benedict. Lalu diamati, setelahnya dipanaskan, kemudian diamati kembali setelah melalui pemanasan seperti apa hasilnya. Hasil reaksi sampel dengan reaksi Benedict menunjukkan reaksi positif dengan terjadi perubahan warna menjadi merah bata pada larutan glukosa dan laktosa. Sedangkan pada aseton tidak terjadi reaksi perubahan warna atau reaksi negatif. Warna merah bata pada glukosa dan laktosa dihasilkan melalui reduksi ion tembaga 2 menjadi ion tembaga 1. Sedangkan pada aseton tidak mengalami perubahan warna dikarenakan reagen Benedict mengandung ion Cu2 yang bersifat oksidator lemah. Ion tersebut hanya dapat mengoksidasi gugus aldehid saja, tetapi tidak dapat mengoksidasi gugus keton. Proses pemanasan pada langkah kerja tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi. Yang kedua, uji dengan reaksi Tholen. Pertama-tama siapkan 3 buah tabung, kemudian masing-masing tabung diisi dengan glukosa, aseton, dan laktosa. Selanjutnya, masing-masing tabung ditambahkan dengan reaksi Tholen, kemudian diamati. Lalu dipanaskan dan diamati kembali perubahan yang terjadi setelah melalui pemanasan. Hasil reaksi sampel dengan reaksi Tholen menunjukkan reaksi positif dengan terjadi perubahan warna, terdapat endapan perak pada larutan glukosa dan laktosa. Sedangkan pada aseton tidak terjadi reaksi perubahan warna atau reaksi negatif.
Proses pemanasan pada langkah kerja tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi. Endapan perak yang dihasilkan menandakan terdapat reaksi antara reagen tolens dengan gugus aldehid. Apabila sampel yang mengandung aldehid ditambahkan dengan pereaksi tolens kemudian dipanaskan, maka aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat. Sedangkan pereaksi tolens akan tereduksi sehingga logam perak dibebaskan dan mengendap sebagai cermin pada permukaan dalam tabung reaksi. Sedangkan pada keton tidak mengalami perubahan karena oksidator yang dipakai dalam percobaan tolens adalah oksidator lemah. Sedangkan keton hanya dapat dioksidasi dengan oksidator kuat. Contohnya adalah kalium permanganat. Gugus keton tidak reaktif dengan pereaksi tolens karena gugus keton hanya dapat bereaksi dengan oksidator kuat, contohnya adalah kalium permanganat. Langkah kerja yang ketiga, uji dengan reaksi Fehling. Pertama-tama, siapkan 3 buah tabung, kemudian masing-masing tabung ditambahkan dengan glukosa, aseton, dan laktosa. Kemudian selanjutnya, masing-masing tabung tersebut ditambahkan dengan reaksi Fehling. Lalu diamati, kemudian dipanaskan, selanjutnya diamati kembali perubahan yang terjadi setelah pemanasan. Hasil reaksi sampel dengan reaksi Fehling menunjukkan reaksi positif dengan terjadi perubahan warna menjadi merah bata pada larutan glukosa dan laktosa. Sedangkan pada aseton tidak terjadi perubahan warna atau reaksi negatif. Warna merah bata pada hasil reaksi pengujian reaksi Fehling menandakan bahwa glukosa dan laktosa memiliki gugus fungsi aldehid. Apabila sampel yang mengandung gugus aldehid ditambahkan dengan reaksi Fehling kemudian dipanaskan, maka akan terjadi oksidasi pada gugus aldehid. Hasil yang diperoleh adalah endapan oksida yang berwarna merah bata. Hasil pengujian pada aseton tidak terjadi reaksi dikarenakan reaksi Fehling tidak dapat mengoksidasi gugus keton pada aseton. Warna sampel sebelum dan setelah pemanasan tidak berubah. Hal ini karena aseton tidak mempunyai atom H yang terikat langsung pada atom C karbonilnya, sehingga tidak mengalami oksidasi. Aseton dalam reaksi Fehling tidak dapat mereduksi ion tembaga sehingga tidak terbentuk endapan.